Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cynthia. Nah, di video kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya memilih instrumen investasi yang terbaik untuk kita. Nah, langsung aja masuk ke videonya. Masih ingat kan di video sebelumnya, kalau nggak salah di Diaspora Bicara Uang episode 4, di situ aku membahas tentang berbagai jenis instrumen investasi. Nah, di sini aku asumsikan kalau teman-teman udah nonton video aku atau sudah mengerti tentang segala instrumen investasi yang ada di dunia ini, kayak gitu ya. Nah, di video sebelumnya aku menjelaskan tentang jenis-jenis investasi berdasarkan sifatnya, yaitu ada instrumen ekuitas dan ada instrumen utang. Nah, bisa dilihat di sini ya, kalau misalnya berdasarkan resikonya, instrumen ekuitas itu resikonya lebih tinggi daripada instrumen utang. Kembali lagi nih ya, instrumen ekuitas kan contohnya saham, di mana saham itu dia sifat imbal hasilnya tidak pasti. Kita bisa dapat tinggi banget atau bisa kita dapat rugi. Sedangkan di sisi lain kalau misalnya instrumen utang, contohnya seperti deposito gitu misalnya, nah, dia itu imbal hasilnya tetap, sehingga ya resikonya rendah, tapi ya jelas imbal hasilnya atau keuntungannya tidak setinggi instrumen ekuitas. Nah, di sini kita jadi paham nih, kalau resiko yang tinggi pasti akan dibarengi dengan keuntungan yang tinggi juga. Atau istilahnya kita kenal dengan high risk high return. Intinya di balik keuntungan pasti ada resiko yang melekat di dalamnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini aku membuat grafik ya tentang resiko dan keuntungan gitu. Nah, di sini kita bisa bilang kalau resiko dan keuntungan itu hubungannya positif. Seperti dengan prinsipnya ya, bahwa high risk high return, returnnya tinggi ya diikuti oleh keuntungan yang tinggi, kayak gitu. Sebenarnya konsep resiko dan keuntungan ini jelas banget sih ya ada di dunia nyata kayak gitu. Misalnya nih, ketika teman-teman nih yang hidupnya di desa nih pasti lebih paham nih. Nah, misalnya nih, teman-teman punya pohon rambutan di depan rumah teman-teman. Jujur aja aku punya pohon rambutan di depan rumahku. Gak tahu kenapa pohon yang buah yang merah-merah, rambutan yang merah-merah, itu tuh posisinya ada di atas. Sedangkan yang di bawah-bawah itu bisa dibilang nggak ada buahnya kayak gitu. Semakin tinggi, buahnya semakin banyak. Dari situ kita bisa paham kan betapa semakin tinggi pohonnya itu semakin banyak keuntungan atau semakin banyak buahnya. Sehingga kalau misalnya kita mau dapat buah yang banyak, ya kita harus cari cara untuk manjat yang tinggi, dimana tuh resikonya juga tinggi dong, ada resiko jatuh. Nah, intinya sih kita bisa paham kan bahwa sebenarnya memang di dunia ini ya sama seperti instrumen investasi, bahwa semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi resikonya, kayak gitu. Nah, dari sini seperti yang aku udah bahas sebelumnya ya, kalau misalnya kita kembali ke instrumen investasi, di sini kita bilang kalau instrumen utang ini posisinya ada di kiri bawah. Nah, kenapa? Karena memang utang resikonya kan kecil, tapi ya keuntungannya juga kecil. Contohnya aja nih, deposito misalnya. Pakai BI rate sekarang cuma 4,25%, kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau instrumen ekuitas, contohnya saham, dia menjanjikan keuntungan yang tinggi, tapi juga resikonya tinggi. Kalau mau mengerti tentang seberapa beresikonya saham itu, kita bisa lihat langsung ke indeks harga saham gabungan atau IDX komposit. Langsung aja ketikin di Google. Nah, di sini kita bisa lihat kan horizonnya gitu ya. Di satu hari aja dia itu naik turun ya kan, walaupun akhirnya hijau. Bayangin ya, kalau misalnya teman-teman lihat di jangka waktu 1 tahun, kalau misalnya teman-teman investasi di awal bulan Januari baru kenal nih sama sahamnya di bulan Januari. Nah, dia dalam waktu 3 bulan aja gara-gara ada krisis corona ini, dari IHSG yang tadi awalnya 6 ribuan sekarang bisa turun sampai 3.900, atau teman-teman rugi sekitar 30% dalam waktu 3 bulan. Mengagetkan banget dong pastinya. Nah, cuma ya memang kalau misalnya kita melihat horizon yang lebih panjang, di jangka waktu yang lebih panjang, ya jangka waktu itu bisa mengurangi resiko kita. Di sini bisa dilihat kan, kalau misalnya kita investasi dari 5 tahun yang lalu, walaupun sekarang sahamnya turun, ya dia seenggaknya masih ada untung 8% walaupun sedikit. Tapi bisa dilihat lagi kalau misalnya horizonnya jangka waktunya 20 tahun, dari tahun 2000, ya dari awal tahun 2000 sampai sekarang ya bahkan dia bisa untung sampai 640%. Itu wow banget dong. Cuma ya
Apa kalian siap melihat macam-macam kerugian 50%, kerugian 12% kayak gini. Dari situ teman-teman bisa paham kan betapa IHSG atau indeks saham ini tadi menunjukkan betapa volatilitasnya, betapa fluktuatifnya si saham itu tadi kayak gitu. Nah, dari sini apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, dari konsep high risk high return ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau kita sebagai investor siap dengan resiko yang tinggi, ya kita bisa ambil investasi di instrumen ekuitas. Cocok banget nih orang yang rela mengambil resiko tinggi ini investasi di instrumen saham, di saham kayak gitu kan ya. Tapi kalau kalian tidak sanggup melihat kerugian atau tidak bisa melihat warna merah di portofolio investasi saham kalian, ya jangan investasi di saham kayak gitu. Pertanyaannya nih, kira-kira kalian tahu nggak seberapa besar sih kalian bisa menghadapi risiko? Sekarang aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira kalian tahu nggak risiko kalian itu seberapa? Dengan kita mengetahui risiko kita, maka kita akan tahu kira-kira sebenarnya akun cocoknya di instrumen ini atau di instrumen itu sih. Nah, proses kenalnya kita terhadap suatu risiko itu namanya profil risiko. Nah, pertanyaannya, gimana ya caranya aku tahu profil resikoku kayak gimana? Untuk mengenal profil resiko ini, jujur aja aku pribadi nggak punya cara untuk mengenali resikoku sendiri. Aku nggak pernah melakukan suatu riset bagaimana aku mengetahui profil resikoku. Tapi ada sih sebenarnya di buku-buku gitu ya, bagaimana cara kita mengenali resiko kita. Cuma ini aku ada satu tips nih untuk teman-teman bisa mengenali resikonya, yaitu pakai robo-advisor. Robo-advisor ini adalah salah satu bentuk kecanggihan teknologi atau financial technology ya, kita kenal sekarang fintech, di mana ada salah satu aplikasi nih, namanya Bibit. Aku nggak disponsori sama Bibit ya, jelas siapa juga yang mau sponsorin aku. Di aplikasi Bibit ini, kita bisa mengetahui profil risiko kita dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini, yaitu tentang karakteristik kita, tentang ini berapa pendapatan kita, lalu berapa nilai total kekayaan kita. Lalu kemudian juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dari situ tadi nanti si Bibit jadi bisa menilai nih kira-kira profil risiko kita seberapa ya. Nah, menurutku dari semua pertanyaan Bibit itu tadi, ada pertanyaan yang menurut aku paling nendang untuk mengetahui profil risiko seseorang, yaitu pertanyaan ini. Seberapa tahankah kita melihat kerugian di portofolio investasi kita? Jika portofolio investasi kamu rugi 15%, maka apa yang akan kamu lakukan? Disimpankah atau beli lagi atau kayak gimana? Nah, aku pribadi milih aku mau beli lagi. Demikian, kalian tahu hasilnya? Jeng jeng. Aku pribadi dapat nilai 9 dari profil resiko aku. Sehingga di sini aku bisa bilang kalau aku lebih agresif. Di sini kelihatan kan ya kalau porsiku di saham sebanyak 66%, obligasi 24%, dan pasar uang 10%. Nah, dengan demikian dia menyarankan kalau aku menginvestasikan dana pensiun aku, atau intinya sih dana investasi jangka panjang aku ya, khususnya saham itu sebesar 66%, obligasi 24%, dan pasar uang 10%. Tentu saja Bibit ini tetap menyarankan aku untuk mendiversifikasi instrumen investasi aku, jadi nggak cuma di saham aja kayak gitu. Nah, selain jadi di situ bisa paham ya bagaimana teman-teman menentukan kira-kira aku lebih cocok investasi di mana sih. Jadi tanya pakai Bibit di aplikasi Bibit, dan nanti bakal dikasih tahu kita sebenarnya profil risikonya seberapa kayak gitu. Selain itu ada juga nih cara lain untuk menentukan portofolio investasi yang pas nih buat kita, yaitu pakai rule of thumb. Rule of thumb tuh apa ya? Kayak hitung-hitungan gampang lah. Jadi caranya 100 dikurangi usia kamu. Nah, contohnya aku umur 23 tahun sekarang. Berarti 100 dikurangi 23 sama dengan ding 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 2000 years later. 77%. Oke. Berarti kesimpulannya aku sebagai orang yang usianya 23 ini cocok kalau 77% investasi aku
Terutama dana pensiun aku untuk investasi jangka panjang aku ditaruh di saham kayak gitu. Itu juga suatu cara gampang. Cuma tetap sih ya, tapi menurut aku ini agak nggak pas sih karena memang dia tidak memperhitungkan karakteristik masing-masing orang kayak gitu ya. Jadi kayak gitu caranya. Oke, wrap up. Nah, mungkin tadi teman-teman paham ya, aku balik lagi kalau misalnya cara untuk mengetahui jenis investasi yang pas buat kita adalah dengan kita mengetahui profil risiko kita, kayak gitu. Atau pakai rule of thumb itu tadi. Nah, cuma tetap ya, aku tekankan lagi bahwa uang yang kita investasikan itu istilahnya uang yang idle gitu ya. Atau uang yang nganggur kayak gitu. Dalam artian dia free cash flow, uang yang benar-benar bebas, uang yang nggak direncanakan untuk membayar sesuatu di jangka pendek. Contohnya aja, jangan sampai uang yang diinvestasikan itu adalah uang yang mau dipakai buat bayar kosan bulan depan. Kali mau bayar kosan bulan depan tapi uangnya ditaruh di saham, lalu sahamnya jatuh, 77% taruh di saham, ya parah dong ya. Nah itu dia, makanya di video berikutnya aku akan lebih jelasin lagi tentang bagaimana sih menggabungkan antara perencanaan keuangan dan manajemen investasi. Jangan lupa terus dukung channel aku, jangan lupa klik subscribe, like, kasih feedback juga di kolom komentar. Terima kasih, dadah!